Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelum kita mulai proses belajar kita pada malam hari ini, marilah kita buka proses belajar kita pada malam hari ini dengan berdoa. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rasulna al-fahman nabi. Khiftul muqsal wa ilham al-malaikatul muqarrabin. Rabbi zidna ilman nafi'an. Bimbing saya dalam nama Yesus. Amin. Oke, teman-teman semuanya, pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan proses belajar kita. Di pembelajaran sebelumnya, di pertemuan pertama, kedua, dan ketiga, kita sudah belajar dan membahas tentang pola yang ada dalam structure. Jadi pola yang ada dalam structure itu seperti itu. Jadi ada 40 soal. 40 soal itu nanti klasifikasinya. Kan jam 4 mulai sampai jam 5 nanti sore itu. Oke, jadi klasifikasinya nanti ada 40 soal di structure written expression itu ada 40 soal, di mana 15 soal itu adalah soal tentang structure, dan di soal nomor 16 sampai 40 itu adalah written expression. Nah, itu kita sudah bahas kemarin, dan dalam kesempatan malam hari ini kita akan lanjutkan di pola yang ada dalam listening. Perlu teman-teman ketahui bahwasanya di listening itu ada polanya. Jadi listening itu ada polanya. Nah, kewajiban kita adalah untuk mengetahui dan memetakan polanya. Dulu waktu saya masih S1 di tahun 2009 saya lulus, saya terlalu pede. Wah ini lulus S1 jurusan bahasa Inggris, jadi mahasiswa terbaik pada waktu itu, langsung tes TOEFL. Nah, ketika tes TOEFL ternyata skornya nggak bagus-bagus amat itu. Loh, kenapa kok skornya nggak bagus-bagus amat? Ternyata pada waktu itu saya baru menyadari bahwasanya TOEFL itu ada polanya. Baik itu di structure and written expression maupun yang ada dalam listening. Maka yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman, ketika mengerjakan soal listening, ya toh, itu nanti minimal sebelum mengerjakan itu kita harus mengetahui dua hal. Yang pertama adalah teman-teman harus apa? Harus terbiasa mendengar percakapan dalam bahasa Inggris. Jadi saran saya sebelum tes TOEFL betulan, yang ITP itu karena tes TOEFL-nya lumayan, harganya sekitar 600 sekian, 600.000 sekian, maka persiapkan dengan sebaik-baiknya. Khususnya untuk persiapan listening, yang harus teman-teman biasakan adalah teman-teman harus terbiasa mendengar percakapan dalam bahasa Inggris. Pertanyaannya adalah kenapa harus terbiasa mendengarkan percakapan dalam bahasa Inggris? Karena kalau kita tidak terbiasa, telinga kita itu kaget. Kenapa kok kaget? Karena kita jarang sekali mendengarkan percakapan bahasa Inggris, tiba-tiba kita tes, dan dalam tes tersebut ngomongnya bahasa Inggris. Makanya telinga kita itu ear shock gitu. Telinganya itu apa ya, kaget. Maka dari itu harus terbiasa mendengarkan percakapan bahasa Inggris. Yang kedua adalah teman-teman harus tahu polanya.
Nah, ini jadi nanti dalam listening itu ada polanya. Nah, kalau polanya nanti di sini kita akan bedah polanya. Kira-kira nanti ini jawabannya apa, kenapa. Oke. Nah, ini kita kemarin sudah bahas soal sampai 40 dan kita kembali ke atas. Kita mengerjakan soal listening. Nah, teman-teman perlu ketahui bahwasanya di listening di situ ada 50 pertanyaan, waktu yang dihabiskan 40 menit, di mana di bagian pertama itu adalah short conversation, percakapan pendek, yaitu soalnya adalah 30 soal. Oke. Ini teman-teman sudah siap semuanya. Ini ada berapa? Ada 13 peserta yang sudah gabung. Padahal yang sudah mendaftar sekitar ada 28 atau 27, lupa. Oke. Nah, di sini ada pilihan ganda. Car repair should be done at the garage. The price was not too high. The garage took advantage of the woman. The car had serious problem. Nah, ini Anda harus membaca dengan cepat pilihan ganda. Oke, kita dengarkan percakapannya. Soal nomor 1. PBT Model Test Scripts for the Listening Comprehension section. Section 1. In this section of the test, you will have an opportunity to demonstrate your ability to understand conversations and talks in English. There are 3 parts to this section with special directions for each part. Answer all the questions on the basis of what is stated or implied by the speakers in this test. When you take the actual TOEFL test, you will not be allowed to take notes or write in your test book. Try to work on this model test in the same way. Part A. Directions. In Part A, you will hear short conversations between 2 people. After each conversation, you will hear a question about the conversation. The conversations and questions will not be repeated. After you hear a question, read the 4 possible answers in your book and choose the best answer. Then on your answer sheet, find the number of the question and fill in the space that corresponds to the letter of the answer you have chosen. Number 1. You'd better take the car to the garage from now on. They charged me $75 for a few minor repairs. That's not too bad. What does the man mean? Nah, tadi ada percakapan antara 2 orang, antara perempuan sama laki-laki. Perempuan mengatakan, you'd better take the car to the garage from now on. Jadi kamu lebih baik untuk membawa mobilmu ke bengkel sekarang. Terus, they charged me $75 for a few minor repair. That's not too bad. Di situ laki-laki merespon that's not too bad. That's not too bad. Artinya perempuan mengatakan tadi kamu lebih baik segera membawa mobilmu ke bengkel. Mereka itu charge me itu apa? Charge itu intinya pokoknya saya itu disuruh bayar berapa tadi? $75. Jadi $75. Man merespon, that's not too bad. Laki-laki merespon, that's not too bad.
itu tidak terlalu buruk. Artinya bengkelnya tidak mencharge untuk servisnya itu terlalu mahal. Artinya ya tidak terlalu mahal atau sama denganmu murah. Nah, dari pilihan ganda di sini A, B, C, D, kira-kira yang benar yang mana? The car repair should be done at the garage. Jadi perbaikan mobil should be done harus dilakukan di bengkel, bukan. The price was not too high. Nah, di sini jawabannya adalah harganya itu tidak terlalu mahal, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu mahal. Nah, teman-teman perlu ketahui bahwasanya kebanyakan dalam TOEFL, khususnya di listening, itu adalah pertanyaan tentang meaning question. Nah, ini. Nah, biasanya meaning question itu what does the man atau woman mean? Itu adalah pertanyaan tentang meaning question. Nah, ini adalah pertanyaan tentang meaning question. Jadi, kenapa kok pertanyaan tentang meaning question? Karena tujuan dari pembuat soal adalah untuk menguji pemahaman peserta tes. Jadi, untuk menguji pemahaman peserta tes. Makanya, pertanyaan meaning itu sangat banyak. Nah, ketika ada percakapan antara dua orang, laki-laki sama perempuan, nah, percakapan antara dua orang laki-laki sama perempuan, nah nanti biasanya yang ditanyakan adalah pada respon speaker keduanya. Kenapa pada respon speaker keduanya? Karena memang di situ kita disuruh untuk memahami kira-kira dengan respon seperti ini, nah, kira-kira maksudnya apa? Nah, ketika maksudnya apa, nah di situ berarti maksudnya apa? Jadi nanti kurang lebih 50% pertanyaan dalam listening itu adalah tentang meaning question. Apa yang dimaksud oleh laki-laki, apa yang dimaksud oleh perempuan dengan merespon seperti ini. Nah, seperti itu. Oke. Kedua, kita lanjutkan ke audio yang nomor 2. Number 2. The International Students Association is having a party Saturday night. Can you come, or do you have to work at the hospital? I wish I could. What will the woman probably do? Nah, di sini teman-teman perlu perhatikan pada respon speaker kedua di situ mengatakan I wish I could. Nah, perhatikan di situ ada kata I wish. I wish I could. Nah, jadi tadi ada percakapan antara dua orang, laki-laki sama perempuan. Laki-laki mengatakan, the International Students Association is having a party Saturday night. Can you come, or do you have to work at the hospital? Jadi pada Sabtu malam minggu
itu Student Association itu akan mengadakan pesta. Kamu bisa datang atau kamu harus kerja di rumah sakit. Nah, di situ woman merespon, I wish I could. Nah, perhatikan kata wish di sini. Wish itu ada polanya, teman-teman. Nah, teman-teman harus paham pola penggunaan kalimat wish ini. Nah, bagaimana pola penggunaan kalimat wish ini? Sebentar, saya bukakan. 166. Nah, wish itu sebentar. Nah, kok kebetulan pas buka wish. Nah, perhatikan di sini. Di buku belajar listening to dari nol, kalimat dengan kata wish, ini kalimat dengan kata wish, kata wish adalah bentuk pengandaian sehingga memiliki arti kebalikan. Ini jadi wish itu artinya kebalikan. Misal bila seseorang mengatakan I wish I could come, saya harap, saya sangat berharap saya bisa datang. Kenyataannya saya tidak bisa datang. Jadi wish itu maksudnya adalah kebalikannya. Kalau nanti positive wish artinya adalah negatif. Kalau negatif wish artinya positif. Nah, makanya di sini saya buat konsepnya adalah an affirmative wish menyatakan secara tidak langsung negative reality. I wish he were here. Saya berharap dia berada di sini. Kenyataannya apa? Dia tidak ada di sini. Artinya ketika saya mengatakan I wish he were here, ini kan bentuk, setelah wish itu adalah bentuk kalimat positif atau afirmatif, maka artinya negatif. I wish he were here. Saya berharap dia berada di sini. Kenyataannya dia tidak berada di sini. Kemudian yang dua, negative wish menyatakan secara tidak langsung positive reality. We wish we didn't have money to lend. Kita berharap kami tidak memiliki uang untuk dipinjamkan. Kenyataannya apa? Kami memiliki uang untuk dipinjamkan. Nah, setelah wish itu diikuti dengan kalimat negatif, maka artinya maksudnya itu adalah positif. Kami berharap bahwasanya kami itu tidak memiliki uang untuk dipinjamkan, untuk dipinjamkan. Nah, ini negatif, maka artinya positif. Saya ulangi lagi, positive wish artinya negatif, sebaliknya negative wish artinya positif. Kemudian, nah ini past tense verb menyatakan secara tidak langsung present reality. Nah, di sini we wish we had more time to complete the project. Kita berharap kami berharap kami bisa menyelesaikan, kami memiliki banyak waktu untuk menyelesaikan proyeknya. Nah, ini we had, ini kan bentuknya kalimat positif. Berarti maksudnya negatif. Nah, kemudian setelah wish ini kok bentuknya simple past, berarti maksudnya adalah present. Nah, kami berharap kami memiliki lebih banyak waktu. Kenyataannya adalah
kami tidak memiliki banyak waktu. Nah, yang terakhir, past perfect tense menyatakan secara tidak langsung past reality. Nah, we wish they had come to the party. Kami berharap mereka telah datang ke pesta. Kenyataannya mereka tidak ada datang. Nah, di sini ketika diikuti past perfect berarti artinya Artinya simple past. Saya ulangi lagi, ini adalah bentuk kalimat positif, maka realitasnya adalah negatif. Ketika di sini past perfect berarti maksudnya adalah simple past. Oke, sebelum dilanjutkan, saya kasih kesimpulan sederhananya gini. Wish itu adalah pola pembalikan. Pola pembalikan bagaimana, Sir? Ketika nanti mengatakan dengan kalimat positif, berarti kenyataannya realitasnya negatif. Ketika negatif, realitasnya positif. Kalau dia menggunakan simple past, berarti maksudnya sekarang. Kalau menggunakan past perfect, maksudnya adalah simple past. Wes, seperti itu. Ini chat banyak ini. Oke. Nah, dari percakapan tadi, I wish I could. Nah, di sini setelah wish ini adalah simple past. Simple past. Maka maksudnya adalah present. Nah, di sini bentuknya apa? Di sini bentuknya adalah bentuk positif. Berarti sama dengan maksudnya negatif. I wish I could. Saya berharap saya bisa datang. Berarti kenyataannya apa? Kenyataannya saya tidak bisa datang ke pesta. Kenapa? Karena saya harus pergi kerja ke di rumah sakit. Di situ. Jawaban yang A, have a party, tidak. Mengikut pesta, tidak. Attend the International Students Association, menghadiri International Student Association. Ini juga tidak. Jawabannya apa? Jawabannya yang C. Go to work. Artinya apa? Artinya perempuan itu tidak bisa pergi ke pesta. Kenapa? Karena harus pergi kerja. Kerja di mana? Di rumah sakit. I wish I could. Perhatikan ini. Pertama, jenengan sudah belajar tentang pola meaning. Nah, jadi pola meaning tadi ini biasanya diekspresikan dengan kata restatement. Restatement itu apa, Sir? Restatement itu adalah membahasakan ulang dengan bahasa yang berbeda dengan maksud tujuan yang sama. Nah, yang soal nomor 1 ini karena adalah soal meaning question, biasanya teknik menjawabnya adalah menggunakan restatement. Maksudnya restatement bagaimana? Dengan merespon, that's not too bad. Itu tidak terlalu buruk. Kalau dikaitkan dengan harga, berarti tidak terlalu mahal. Kalau tidak terlalu mahal, berarti harganya murah. Lah, berarti the price was not too high or the price is cheap. Nah, ini adalah meaning question, cara menjawabnya dengan restatement. Restatement itu apa? Membahasakan ulang dengan bahasa yang berbeda dengan maksud tujuan yang sama. Contoh apa? Sakit itu sama dengan tidak sehat. Nah, sick itu adalah is not health. Artinya itu membahasakan ulang dengan bahasa yang berbeda, maksud tujuannya sama. Yang kedua, ini adalah pola wish. Saya ulangi lagi, ini kenapa kok tak ulang-ulangi? Karena nanti di soal TOEFL itu banyak seperti ini mesti keluar. Wish itu mesti keluar. Nggak ketang 1 atau 2 soal mesti keluar. Apalagi yang pola restatement itu banyak sekali. Restatement itu 50%.
Kenapa? Karena memang tujuannya untuk menguji pemahaman peserta tes. Nah, di sini wish itu saya ulangi lagi, ketika bentuk kalimat positif maksudnya adalah negatif. Ketika di sini adalah negatif, maksudnya adalah positif. Kalau di sini simple past, maksudnya present. Kalau past perfect, berarti maksudnya adalah past. Seperti itu. Pada dua soal ini, apakah ada pertanyaan? Sambil minum dulu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke soal nomor 3. Izin Pak, bertanya. Ya, siap. Izin untuk memastikan terkait dengan I wish itu berarti sama seperti antonim ya, Sur ya? Masuknya dia. Iya. Jadi, Kalau tapi katanya. secara tidak langsung itu. Jadi secara tidak langsung seperti itu. Jadi nanti ini perhatikan, nanti ada pertanyaan tentang wish, ada pertanyaan tentang assumption. Nah, ini ada pola-polanya. Pokoknya cara mengerjakannya gitu. Pokoknya kalau ada positive wish artinya negatif. Kalau negatif wish artinya negatif wish artinya positif. Kalau di situ I wish I could, berarti ini kan simple past. Berarti artinya present. Kalau ini pakai past perfect, artinya simple past. Wis itu ditangkap. Itu kalau teman-teman sudah punya buku konsep belajar listening TOEFL dari nol ini, itu jenengan bisa buka di bab tentang penggunaan pola wish. Nah, itu. Jadi bukan kalau I wish I could, saya harap saya bisa, sama dengan saya bisa pergi, tidak. Tidak seperti itu. Nah, makanya perhatikan polanya. Wis, yuk kita lanjutkan. Iya, nuwun sih. Number 3. I think that the game starts at 8. Good. We have just enough time to get there. What will the speakers probably do? Nah, di situ, di soal nomor 3, itu kita disuruh untuk memprediksikan. Memprediksikan apa, Sir? Kira-kira itu mau ngapain? Mau ngapain dia setelah ini? Mau ngapain setelah ini? Tadi ada percakapan antara laki-laki dengan perempuan. Perempuan mengatakan, I think that the game starts at 8. Saya berpikir bahwasanya perlombaannya akan mulai pada pukul 8. Kemudian man merespon, good. Oh ya, betul. We have just enough time to get there. Kita masih punya cukup banyak. Kita masih punya cukup waktu untuk pergi ke sana. Nah, pertanyaannya di situ adalah what will the speaker probably do? Kita disuruh memprediksikan kira-kira apa yang speaker itu akan lakukan. Sama dengan apa? Kita harus pergi segera, gitu kan? Kenapa? Karena tadi ada respon laki-laki, good. We have just enough time to get there. Kita masih cukup waktu untuk pergi ke sana. Artinya di situ kita harus segera pergi ke perlombaan. Nah, jawaban yang A, leave immediately. Nah, jawabannya yang A ini ya. Jadi meninggalkan segera. Artinya kita segera bergegas untuk pergi ke perlombaan tersebut.
Kalau jawab watch the game on TV ini tidak. Kenapa? Karena tidak ada omongan bahwasanya laki-laki sama perempuan itu akan menonton pertandingan itu, perlombaan tersebut di game. Start to play. Nah, ini terlalu jauh. Mulai untuk bermain, salah. Eat a sandwich, ini juga salah. Intinya kita harus segera pergi ke perlombaan tersebut. Kenapa? Karena masih punya cukup waktu untuk pergi ke sana. Nah, di sini ini adalah contoh soal tentang prediction. Prediction maksudnya prediction itu apa? Kita diminta untuk memprediksikan apa yang kira-kira speaker lakukan setelah ini. Apa yang kira-kira speaker lakukan setelah ini? Oh, ternyata dia segera bergegas untuk pergi ke perlombaan. Kenapa? Karena sudah pukul 8. Oke. Jadi soal yang pertama tadi tentang restatement karena berkaitan dengan arti. Yang kedua adalah pola wish. Yang nomor 3 adalah kita diminta untuk memprediksikan kira-kira setelah ini laki-laki sama perempuan itu mau ngapain. Oh, ternyata segera pergi ke perlombaan. Kenapa? Karena masih memiliki cukup waktu untuk pergi ke perlombaan. Ini adalah predict to the future. Oke. Ada yang ditanyakan? Yuk, kita lanjutkan ke audio yang ketiga, yang keempat. Nah, sebelum dilanjutkan, teman-teman harus tahu bahwasanya jeda antara audio satu ke audio selanjutnya itu adalah 12 detik. Nah, jadi soal 1 ke 2 itu jedanya 12 detik. 2 ke 3 setelah selesai narator menanyakan, itu jedanya adalah 12 detik. Nah, 12 detik itu Anda harus bisa menentukan jawaban apakah pilihan gandanya A, B, C, atau D. Jangan biarkan lembar jawaban dalam keadaan kosong. Kalau kosong berarti 100% salah. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 4. Number 4. What did you do after you lost your passport? I went to see the foreign student advisor, and he reported it to the passport office in Washington. What did the man do after he lost his passport? Nah, itu kita diminta untuk memprediksikan di situ adalah what did the man do after he lost his passport. Jadi apa yang dilakukan oleh laki-laki setelah dia kehilangan paspor. Nah, tadi percakapan antara dua orang, antara woman sama man. Woman bertanya, what did you do after you lose your passport? Apa yang akan kamu lakukan setelah kamu kehilangan paspor? Nah, man merespon, I went to see the foreign students advisor. Saya akan pergi untuk bertemu dengan foreign student advisor, penasehat mahasiswa asing. And he reported it to the passport office in Washington. Kemudian foreign student advisor itu akan melaporkannya ke kantor paspor yang ada di Washington. Nah, di sini narator menanyakan, what did the man do after he lost his passport? Apa yang laki-laki itu akan kerjakan setelah dia kehilangan paspor? Apa yang laki-laki itu lakukan? Dia bertemu dengan foreign student advisor. He went to see foreign student advisor. Jadi dia pergi untuk sini melihat atau bertemu
Foreign Student Advisor, penasihat mahasiswa asing. Jawabannya adalah yang A. Jawaban B, he went to Washington, salah. Jadi dia itu pergi ke Foreign Student Advisor, kemudian Foreign Student Advisor itu akan melaporkan ke kantor paspor yang letaknya di mana? Di Washington. Nah, di sini kita harus tahu untuk memprediksikan kira-kira apa yang akan dilakukan setelah dia kehilangan paspor. Dia pergi ke Foreign Student Advisor, kemudian Foreign Student Advisor melaporkan ke kantor paspor yang ada di Washington. Nah, yang C, he wrote to the passport office. Dia menulis ini nggak nyambung sama sekali. He reported to the passport office. Ini terlalu jauh. Kenapa? Karena dia pergi ke Foreign Student Advisor. Nah, Foreign Student Advisor melaporkan ke passport office yang ada di Washington. Anda harus tahu ini detailnya seperti ini. Jadi dia melakukan apa itu Anda harus tahu. Tapi kalau teman-teman sudah sering mendengarkan percakapan dalam bahasa Inggris, tak pikir seperti ini tidak terlalu sulit. Oke, kita lanjutkan soal yang nomor 5. Nah, jeda soal 1 dengan soal selanjutnya adalah 12 detik. Number 5. If you don't have an account here, I can't cash your check. I'm sorry, but that's the way it is. Well, thanks a lot. You're a big help. What does the woman mean? Nah, ini adalah pertanyaan tentang meaning question. Ini pertanyaan tentang meaning question. Laki-laki mengatakan bagaimana? If you don't have any account here, I can't cash your check. Jika kamu tidak memiliki rekening di sini, saya tidak bisa mencairkan cekmu. I cannot cash your check. I am sorry, mohon maaf. But that's the way it is. Itulah aturan yang ada di bank ini. Jika kamu tidak memiliki rekening di sini, saya tidak bisa mencairkan uang. Mohon maaf, itu adalah rekening yang ada di sini. Kemudian woman merespon bagaimana? Well, thanks a lot. You're a big help. Terima kasih atas bantuanmu. Narator menanyakan, what does the woman mean? Maksudnya apa? Artinya, laki-laki tersebut tidak bisa membantu untuk mencairkan cek tersebut. Kenapa? Karena perempuan tidak memiliki rekening di bank tersebut. Nah, it is the policy of the bank. Itu adalah kebijakan dari bank. The man was not helpful at all. Nah, itu. The man was not helpful at all. Jadi laki-laki tersebut tidak membantu sama sekali. Nah, her account at the bank is in order. The check should be cashed. Ceknya harus dicairkan. Kira-kira jawabannya yang apa ini? Yuk dijawab dulu lah. Ya, saya nggak ngomong terus. Yang A. Maksudnya ini maksudnya perempuan tersebut bahwasanya dia itu karena dia tidak punya rekening di situ, makanya dia tidak bisa mencairkan. Nah, ini
Itu adalah peraturan yang ada di sini. Nah, yang ditanya apa? Yang ditanya Yang D ya Mas- jawabannya ya, Sir. maksud dari perempuan tersebut bagaimana maksudnya? Nah, jawabannya B. adalah yang B. Dadu ya. Dadu ya. Yang B. The B. man was not helpful at all. Jadi Oh, the man. laki-laki tersebut tidak bisa membantu sama sekali. Kenapa? Karena perempuan itu tidak memiliki The man. Oh. rekening di bank tersebut. Jadi laki-laki mengatakan bagaimana? Kalau kamu tidak punya rekening di sini, kamu tidak bisa mencairkan cek ini. Itu adalah kebijakan di sini. Terima kasih atas bantuanmu. Sama dengan laki-laki tersebut tidak bisa membantu apa-apa, maksudnya tidak bisa membantu untuk mencairkan ceknya. Nah, biasanya di TOEFL itu biasanya ada dua hal yang close, dua hal yang jauh. Close itu adalah maksudnya adalah jawabannya hampir benar. Jadi jawaban A ini juga mirip ini. It is the policy of the bank. Itu adalah kebijakan dari bank. Itu ada tadi kan. Tapi yang dimaksud oleh speaker itu adalah what does the woman mean? Maksudnya apa? Maksudnya laki-laki tidak bisa membantu sama sekali. Her account is in order ini. Rusak itu kan. Oke. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 6. Number 6. I'm not sure what Dr. Tyler wants us to do. If I were you, I'd write a rough draft and ask Dr. Tyler to look at it. What does the woman suggest the man do? Nah, perhatikan teman-teman, ini adalah pola suggestion. Nah, perhatikan. Ini adalah pola suggestion. Nomor 6 ini adalah pola suggestion. Saran. Saran. Ini adalah pola suggestion atau pola saran. Nah, tadi ada percakapan antara dua orang, laki-laki sama perempuan. Laki-laki mengatakan, I am not sure. Saya tidak yakin what the Dr. Tyler wants us to do. Tentang apa yang Dr. Tyler inginkan tentang apa yang kita harus lakukan. A woman merespon, if I were you. Nah, ini perhatikan. Ada kata if I were you. Jika aku menjadi kamu, I would write rough draft. Saya akan menulis apa? Draft kasar. Rough draft itu draft kasar. And ask Dr. Tyler to look at it. Dan saya meminta Dr. Tyler untuk melihatnya. Jadi sarannya apa? Untuk menulis rancangan secara kasar. Kemudian dia minta Dr. Tyler untuk melihatnya. Nah, sarannya seperti itu. Nah, ini adalah pola suggestion. Nah, pola suggestion itu biasanya polanya kalimat-kalimat yang sering digunakan itu banyak. Salah satunya itu adalah ketika mengatakan if I
were you? Nah, ketika ngomong if I were you. Tujuh, 9. Jadi if I were you, nah itu suggestion itu apa saja polanya ini? Dian. Pulang lah, Dian. Ya, dan ketua bang ya. Ketua bang. Nah, bang kita jadi 10. Ya, sapu bang saya. Malah. Nah, di situ polanya. Untuk suggestion, nah ini. Nah, untuk suggestion, idiomatic expression untuk memberikan saran. Suggestion atau saran atau nasihat itu biasanya menggunakan apa saja. Itu biasanya suggestion itu kata let's. Why not? Just for one. You should. It is better for you. Why don't you? If I were you, I would. You had better. You ought to. Itu semuanya adalah kata-kata yang sering digunakan untuk memberikan saran. Jadi contoh ini. Can you tell me how I can find the biology lab from here? Bisakah kamu memberi tahuku tentang bagaimana saya bisa menemukan lab biologi dari sini? Just go down those steps. Ini just go. Ini just go down and enter the door after the first one. Just go. Ini berarti saran. Just go. Lah di sini ada kata just for one. Lah tadi ada kata if I were you. Jika aku menjadi kamu. Nah, jadi tadi jika aku menjadi kamu, saya akan menulis draft kasar dan saya akan menyerahkan kepada Dr. Tyler. Berarti sarannya apa di situ? Sarannya apa ini? Dr. Tyler ask Dr. Tyler to clarify the assignment. Apakah yang A? Enggak. B. And C ya, let her see the first draft before the see. Show the primary. Let her see the first draft before. Apa jawabannya? B. Apakah let's see her first draft? Kalau let her see the first draft before. Ini salah ini. Ini yang salah. Ini jawabannya yang B. Ini versi yang awal kepada Dr. Tyler. Dia kan menyarankan
supaya menulis draft kasar kepada Dr. Tyler supaya Dr. Tyler bisa melihat draft kasar tersebut. Ini ask Dr. Tyler to clarify the assignment, ini salah. Let her see the first draft before Dr. see it. Ini dia memintanya, dia ingin melihat draft pertama sebelum Dr. Tyler melihatnya. Jadi disuruh menyerahkan kepadanya dulu, setelah baru nanti sebelum dia menyerahkan kepada Dr. Tyler. Ini salah ini. Sarannya dia menyerahkan draft kasar untuk dilihat Dr. Tyler. Ini jawabannya yang B. Talk to someone of the other students in the Dr. Tyler class. Ini salah juga. Intinya adalah dia perempuan menyarankan kepadanya untuk menulis draft kasar supaya dilihat sama Dr. Tyler itu. Bukan menyerahkan draft tersebut kepadanya untuk dia lihat, bukan. Membuat draft kasar, if I were you, nah biasanya if I were itu. If I were you, jika aku menjadi kamu, I would write a rough draft and ask Dr. Tyler to look at it. Nah, look at it. Jadi saya menulis draft kasar dan saya meminta Dr. Tyler untuk melihatnya. Yang melihat siapa? Dr. Tyler. Mengizinkannya melihat. Ini yang jebakannya antara B sama C. Tapi yang benar adalah yang B. Kemudian soal yang nomor 7. Number 7. Dr. Clark is the only one teaching statistics this term. You mean we have to put up with her for another semester? What does the woman mean? Apa itu tadi? Yang Jadi C ya, Pak. Salah. Nah, tadi itu pola suggestion. Nah, ini adalah pola phrasal verb. Phrasal verb. Nah, phrasal verb bagaimana? Laki-laki mengatakan, Dr. Clark is the only one teaching statistics this term. Jadi Dr. Clark itu adalah satu-satunya dosen statistik. Oh, itu. Pada kesempatan ini. Terus is the only one teaching statistics this term. Kemudian woman merespon, you mean we have to put up with. Nah, di situ ada kata put up with. Ada kata put up with. You mean we have to put up with her for another semester. Dari situ maksudnya put up with itu apa? Teman-teman harus tahu itu ada pola phrasal verb tentang kata put up with. Di yang mana ini? Nah, ini tentang phrasal verb. Tadi phrasal verbnya apa? Ada kata put up with. Nah, ini.
Put up with ada nggak di sini? Nah, you mean we have to put up with her for another semester? Put up with itu tolerate. Kamu maksud bahwasanya kita itu harus mentoleransinya untuk semester yang lainnya. What does the woman mean? Apa maksud dari perempuan tersebut dengan mengatakan kamu maksud kita harus mentoleransinya untuk semester yang lain? Nah, kira-kira jawabannya yang mana itu? Apakah dokter, kalau dari ekspresi tersebut, apakah Dr. Clark itu adalah seorang guru yang bagus? Apakah statistik is a boring class? Apakah 2 semester of statistics are required? Or the student do not like Dr. Clark? Itu apa itu? Kamu maksud kita harus mentoleransinya di semester yang lain? Oh, berarti sama dengan murid-murid itu tidak suka dengan cara pengajaran Dr. Clark. Pura with itu sama dengan apa? Tolerate. Ini. The student do not like Dr. Jadi ketika kalau good teacher salah, boring the statistik, ini bukan masalah statistiknya, tapi dosennya yang kurang enak itu. Makanya yang B salah. 2 semester of statistics are required. Ini bukan urusan 2 semester, tapi dia tidak cocok dengan cara mengajarnya Dr. Clark. C, ada yang C ya. Jawabannya C, D ya. Yang benar adalah D. Pak, kenapa jawabannya yang dia, the student do not like? Maksudnya toleransi dengan yang ngajarnya ya gitu ya Pak? Maksudnya nggak seneng gitu ya? Masa kita harus mahasiswanya ketika ngomong masa kita harus apa ya istilahnya? Pura with ini kita harus mengambil atau mentoleransinya sampai semester depan. Artinya orang kalau ngomong seperti itu apa ya? Dia itu tidak suka dengan cara pengajarannya Dr. Clark. Pak, tadi kenapa Bapak langsung ngomong put up with ya Pak ya? Maksudnya itu Bapak langsung ngambil teks di kalimat tersebut langsung put up with gitu. Jadi kalau ada kata put up with berarti itu jawabannya itu yang diambil kata kuncinya gitu ya Pak. Untuk menyikapi dalam setiap kalimat itu Pak. Jadi TOEFL itu sebenarnya ada polanya. Makanya seperti pola ketika if I were you. Ini pola pengandai. Ini pola suggestion. Ini kalimat pengandaian yang tujuannya untuk saran. If I were you. Oh, ini adalah pola phrasal verb. Nah, contoh-contoh pola phrasal verb itu seperti ini. Nah, ini ya. Ini kan saya ngumpulkan dari phrasal verb yang sering keluar dalam TOEFL itu seperti ini. Contoh. Ini contoh yang lain. Are you ready for the political science exam today? Apakah kamu siap untuk ujian ilmu politik hari ini? I stay up all night studying for it. Saya stay up itu begadang, artinya menghabiskan waktu untuk belajar
semalaman untuk belajar tentang apa? Political science exam. Woman merespon, didn't you know? Apakah kamu tidak tahu that the professor put it off until next week? Nah, put it off ini artinya delay atau postpone. Delay atau postpone. Kalau bentuk keduanya tambah ed. Delay atau postpone. Artinya apa? Apakah kamu tidak tahu bahwasanya profesor itu menunda ujiannya itu sampai minggu depan? Nah, di sini ada kata put it off. Put it off itu artinya delay atau postpone. Nah, itu nanti contoh-contoh soalnya yang di buku saya itu seperti itu. Nah, contoh yang ketiga ini. I haven't turned it in my scheduled chance form yet. Do you think that's the problem? You have turned it in yet. Nah, turn in itu nanti artinya submit, artinya menyerahkan. Kamu belum menyerahkannya. It's absolutely essential that you turn the form in immediately. Ini sangat penting bahwasanya kamu harus segera menyerahkan formulirnya itu segera. Nah, di sini ada kata turn in. Turn in itu artinya apa? Oh, ternyata itu artinya submit, mengumpulkan. Jadi cari jawaban yang ada kata submitnya. The student who wants to change schedule should form, ini salah ini. Nah, it is necessary to submit. Nah, di sini ada kata turn in itu artinya submit, maka cari jawaban yang artinya submit. Itu disebut dengan pola phrasal verb. Makanya tadi ada kalimat apa? Put up with. Nah, kata kuncinya adalah put up with. Put up with itu artinya tolerate. Jadi kita harus mentoleransi untuk dia supaya ngajar atau kita mengambil semester depan. Kalau mahasiswa ngomong seperti itu berarti dia tidak suka dengan dosennya. Oke, seperti itu. Ada yang tanyakan lagi? Jadi itu pola yang ada dalam TOEFL seperti itu. Makanya nulis buku itu beratnya. Jadi nulis buku itu beratnya itu gini. Ada kalanya dia dari soal diteorikan, ada yang pokoknya colek sana, colek sini, colek sana, colek sini, dari siji bisa. Tapi saya lebih senang untuk berangkat dari masalah, akhirnya dirumuskan jadi sebuah teori. Makanya di situ tadi, ini adalah soal tentang phrasal verb. Nah, phrasal verb yang sering muncul dalam tes TOEFL itu seperti ini. Ini saya sudah kumpulkan. Nah, kenapa kok harus belajar phrasal verb? Karena gini, kata look itu nanti memiliki arti yang berbeda tergantung dari preposisi yang menyertai. Ada kata look for artinya mencari, look after artinya merawat, look at artinya menatap. Nah, makanya Anda harus tahu. Nah, saya sebenarnya punya buku khusus untuk phrasal verb ini. Ini bukunya seperti ini. Ini bukunya seperti ini. Ini bukunya mung tak sampuli ini. Nah ini, prepositional verb ini. Judulnya Prepositional Verb Dictionary. Karyanya siapa ini? Bukan karya saya ini.
Penerbitnya Canisius. Karyanya siapa nggak tahu ini. Nah, phrasal verb itu banyak sekali. Dan beberapa yang harus dihafalkan itu yang sudah saya tulis di buku itu. Karena sering dimunculkan dalam soal. Oke. Ada yang tanyakan lagi? Kalau nggak ada, kita lanjutkan. Sir, Oke. ini kan Sir di soalnya itu bagaimana caranya biar Number 8. Gimana? Di soalnya supaya apa? Sir, bagaimana caranya kalau misalnya biar kita tahu di soalnya itu yang muncul yang mana? Karena kan di sini banyaknya cara menghafalnya bagaimana Sir? Nah, cara menghafal yang mana? Cara Apakah menghafal yang phrasal verb ini Sir, banyak. jadi satu cara menghafalkan, ada yang cara menghafalkan dihafalkan secara manual. Ada kalanya itu sering digunakan. Jadi satu kata sering digunakan, satu kata sering digunakan. Ada kalanya mengerjakan banyak soal dan menandai. Mengerjakan beberapa soal dan menandai, kemudian dicari di kamus. Nah, itu. Jadi sebenarnya phrasal verb itu sudah common, sudah umum di bahasa Inggris itu sudah umum. Cuma kita yang kadang jarang memakai atau bukunya judulnya apa ini? Ini buku phrasal verb ini. Ini saya bukunya dulu belinya ketika saya masih kursus. Apa ini? Covernya kok nggak tahu nih covernya ini. Penerbitnya siapa penulisnya? Nggak ditulis ya. Nah, ini nggak langsung phrasal verb. Sir, itu bukunya itu tulisan bahasa Indonesia apa bahasa Inggris, Sir? Yang dipegang Sir ini, makasih. Ini toh. Kamus phrasal verb ini toh. Iyo, Ini Indonesia apa Inggris ya, Sir, dalamnya? Indonesia. Jadi ada phrasal verb terus artinya apa gitu. Nah, ini nggak tahu ini judulnya. Penulisnya siapa? Judulnya adalah Prepositional Verbs Dictionary. Lah, buku ini Prepositional Verb Dictionary ini buku lama sekali ini. Penulisnya siapa ini? Simon. Nah, ini. Nanti saya fotokan kalau mau cari bukunya. Masih ada enggak? Makasih ya, Sir, dipoto Oke, itu. Makasih. Simon THS. Prepositional Verbs Dictionary. Penerbitnya Canisius. Nah, itu kata ini ketemu ini artinya ini. Kata ini ketemu ini artinya ini. Jadi seperti look at, menatap. Look for, mencari. Look after, merawat. Nah, seperti itu. Itu prepositional verb. Nah, maka dari itu, ya mau tidak mau harus sering bertemu. Nah, ini. Jadi, ada prepositional verb ini. Ini harus kalau ini saya buat, jadi ada soal, saya ketemu soal, kemudian sinonimnya apa? Ask out, ini artinya apa? Ask someone to go on a date, artinya mengajak seseorang untuk kencan. Blow up, artinya apa? Inflate, destroy in the explosion, artinya meledak. Bring about, artinya cause, menyebabkan. Bring up, rise atau introduce. Ini artinya apa?
membesarkan atau mengasuh anak, memperkenalkan. Brush it off, brush it off. Itu hanya not let it have an effect atau menolak. Brush up on, hanya review atau relearn, mempelajari ulang. Call back, call off, call back artinya apa? Return upon sell, menelpon kembali. Call off artinya cancel, membatalkan. Nah, nanti ketika ada phrasal verb seperti call off, nanti cari pilihan ganda yang cancel, gitu biasanya. Ada call up, berarti cari yang telepon. Call on, cari yang visit. Call for, ini request atau suggest. Catch up, artinya overtake. Jadi nyari jawabannya nanti meaningnya ini. Artinya mengejar. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke... Izin, Sir. Oh ya, silakan. Kalau untuk jadi verb 2-nya sama ya artinya. Misalkan called up. Telepon misalnya. Iya, sama. Sama ya? Oh ya. Jadi ketika bentuk lampau, ya catch, berarti pasnya coach. Catch, coach, coach. Coach up. Coach up artinya overtake, mengejar. Called on. Called on itu berarti bentuk kedua atau ketiga, called on. Itu berarti artinya apa? Visit. Oke, ada yang tanyakan lagi? Nggak ada, lanjut. Do you think that you can have these shirts finished by Friday morning? I'm sorry. I couldn't possibly get them done by then. Saturday afternoon would be the earliest that Ulangi. Do you think that you can have these shirts finished by Friday morning? Number 8. Do you think that you can have these shirts finished by Friday morning? I'm sorry. I couldn't possibly get them done by then. Saturday afternoon would be the earliest that you could have them. What does the woman say about the shirts? Apa itu? Jawabannya apa? Laki-laki mengatakan bagaimana? Apakah kamu Nomor 8 ini jawabannya apa? Cek dulu jawabannya. Yang ngechat ini A, C. Oke. Nomor 8 itu ada percakapan antara laki-laki sama perempuan. Laki-laki mengatakan, do you think that you can have this search finished by Friday morning? Jadi pakaiannya atau kaosnya itu akan selesai di Friday morning, Jumat pagi. I am sorry, woman merespon, I am sorry, I couldn't possibly get them done by then. Jadi perempuan itu mengatakan bahwasanya mohon maaf, saya tidak bisa menyelesaikan hari Jumat itu. Hari Jumat, Saturday afternoon would be the earliest that you could have them. Jadi Sabtu sore itu adalah tercepat untuk menyelesaikan
menyelesaikan shoot-nya itu. Nah, kira-kira apa jawabannya? Ya jelas. Jawabannya apa? Nomor 8. D. They will be ready Saturday afternoon. Jadi Jumat pagi nggak mungkin selesai. Selesainya kapan? Selesainya adalah Sabtu sore. Nah, kalau he cannot do them, dia tidak bisa mengerjakannya. Ini bukan tidak bisa mengerjakannya. They are finished. Oh, bukan hari Jumat. Jumat pagi. They will be a difficult job. Ini bukan. Artinya should will finish at Saturday afternoon. Jadi itu akan selesai kapan? Sabtu sore. Itu harus dengan cepat untuk menangkap. Artinya kita harus pintar meraba kira-kira ini maksudnya apa dengan cepat. Karena itu sangat penting untuk menentukan, oh ini nanti jawabannya ini jawabannya ini. Memprediksikan. Nah, di sini a concert at a museum. Nah, yuk kita lanjutkan nomor 9. Number 9. The music and the flowers are lovely. Yes. I hope that the food is good. What kind of place are the speakers probably talking about? Ini ngomong tentang apa ini? Tempatnya di mana? Ayo, apa ini? Apakah di konser, museum, flower shop atau restoran? Nah, di situ ada laki-laki woman mengatakan the music and the flower are lovely. Jadi musik dan bunganya itu sangat indah. Yes, I hope that the food is good. Saya berharap makanannya itu enak. Berarti di mana? Apakah di konser kah? Apakah di museum kah? Apakah di flower shop kah? Atau di restoran? Karena di situ ada apa? Ada the food, berarti kemungkinan besar adalah di restoran. Di restoran. Oke, ini ngecat banyak ini. Oh iya, ini sudah benar semuanya ini. 9 D. Oh ya, benar sudah. Sudah banyak yang benar. Yuk, terakhir nomor 10 ya. Nah, untuk berat. Number 10. Hello, Anne. This is Larry at the office. Is Fred at home? No, Larry, he's in class now. He'll be home for lunch, though. What do we know about Fred? Apa jawabannya ini? Hello, Anne. This is Larry.
at the office. Is Fred at home? No, Larry, he is in the class now. He'll be home for lunch though. What do we know about Fred? Fred di mana? Dia berada di kelas. Nomor 10 apa? Dia berada di... Oh, sudah benar semuanya ini. Nah, ini. Dia berada di kelas. Dia berada di kelas. Okay, that's all for today. See you next on Thursday. Besok hari Selasa ya. Okay, that's all for today. See you next on sebentar. Kita lanjutkan besok hari Selasa soal nomor 11 sampai selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf, kita lanjutkan besok hari Selasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.